Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Ainun Najihah. Saya adalah mahasiswi semester 3 Pendidikan Agama Islam di Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu tempat bersejarah yang ada di kota Cirebon, yaitu Petilasan Sunan Kalijaga. Sudah tidak asing lagi ya dengan nama Petilasan Sunan Kalijaga ini. Nah, situs Petilasan Sunan Kalijaga ini memiliki daya tarik tersendiri loh bagi para peziarah. Selain dianggap keramat, di sini juga akan kalian temukan kera berekor yang konon katanya mereka ini adalah santri yang terkena kutukan. Pasti teman-teman sudah tidak sabar lagi ya ingin mengetahui bagaimana sih sejarahnya dan mengapa tempat ini bisa disebut dengan Petilasan Sunan Kalijaga. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja ini dia videonya. Petilasan Sunan Kalijaga ini berada di sisi barat Kali Sitepus, Jalan Pramuka, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Petilasan ini berjarak sekitar 1 km dari Terminal Bus Harjamukti Cirebon. Bangunan ini berbentuk huruf L dan terdiri atas 3 ruangan. Ruang pertama merupakan tempat bagi para peziarah untuk memanjatkan doa yang dapat dimasuki dari pintu pertama yang disebut pintu bacem. Ruang kedua merupakan tempat beberapa makam kuno dan ruang ketiga merupakan bekas tempat tidur Sunan Kalijaga yang ditutupi dengan kelambu. Pada sebelah barat bangunan terdapat makam pengikut dan kerabat Sunan Kalijaga. Pada situs Petilasan Kalijaga ini terdapat 2 sumur kuno yang umurnya sudah mencapai ratusan tahun. Sumur itu disebut Sumur Wasiat, terletak di pinggir kali masjid. Selain itu, pada situs ini juga terdapat masjid keramat yang dahulu dindingnya dibuat dari kayu dan beratap daun kelapa. Namun sekarang dindingnya sudah diganti dengan batu bata diplester dan beratap genting. Beberapa sumber mengatakan bahwa Sunan Kalijaga datang ke Cirebon dan menetap cukup lama dengan waktu yang berbeda. Pertama kali Sunan Kalijaga datang ke Cirebon dengan maksud untuk menimba ilmu kepada Syekh Dahtul Kafi di Pasembangan, Gunung Jati. Kedatangan kedua dalam rangka melaksanakan tugas sebagai wali. Terakhir kali Sunan Kalijaga menetap di Cirebon dalam rangka merintis pembangunan Kerajaan Cirebon. Kiprah Sunan Kalijaga di daerah Cirebon dalam menyebarkan syariat Islam bukan hanya dalam dakwah tetapi turut serta membangun sarana dan prasarana demi kejayaan Islam di tanah Cirebon. Sunan Kalijaga turut serta dalam membangun Masjid Sang Cipta Rasa, membantu Sunan Gunung Jati memperbaiki dan memperluas bangunan Keraton Cirebon, dan kemudian membangun tempat untuk dakwah Islam. Salah satunya adalah dikenal dengan nama Pesarian Sunan Kalijaga atau yang sekarang kita sebut sebagai Petilasan Sunan Kalijaga. Tempat peninggalan Sunan Kalijaga seperti ini sampai sekarang masih dikunjungi oleh orang-orang yang bermaksud untuk berziarah. Nah, teman-teman, jadi itu ya alasannya kenapa sih tempat ini bisa disebut dengan Petilasan Sunan Kalijaga, karena dulu Sunan Kalijaga pernah berdakwah dan mendirikan tempat dakwah tepatnya di Desa Kalijaga di kota Cirebon. Beralih ke kera yang ada pada Petilasan Sunan Kalijaga, saat itu Sunan Kalijaga hendak mengajak para santri sholat Jumat berjamaah. Namun saat dicek ternyata sejumlah santri tidak datang ke masjid. Begitu tutur Pak Edi, seorang juru kunci yang menceritakan asal-usul kera tersebut. Beliau waktu itu merasa santrinya berkurang saat sholat Jumat. Akhirnya nyuruhlah yang lain untuk mencari santri yang belum datang itu. Ternyata lagi pada asyik mancing. Lanjutnya, kendati dibujuk oleh santri lainnya, mereka yang tengah asyik memancing itu menolak untuk sholat berjamaah. Ya, ngomongnya nanti-nanti saja setelah sholat. Kanjeng Sunan akhirnya datang menemui para santri yang sedang memancing. Beliau kaget melihat kelakuan para santrinya itu. Dalam hati beliau berbicara ternyata santrinya munafik, kelakuannya seperti binatang. Terus muncullah itu ekor di tubuh para santri itu, tutur Pak Edi. Hingga kini kera di situs itu masih dipercaya sebagai jelmaan para santri yang dikutuk. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai situs Petilasan Sunan Kalijaga.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.